Jam 1 pagi kamu duduk di kamar mandi sambil scroll Twitter kripto diam-diam agar pasanganmu tidak melihat. Ada anak 19 tahun mengaku beli mobil sport dari koin meme. Sementara itu, saldo rekeningmu sekitar 95 juta rupiah. Cicilan rumah jatuh tempo seminggu lagi, anak butuh perawatan gigi, dan lampu mesin mobil menyala berbulan-bulan tanpa perbaikan. Di kepala muncul pertanyaan sederhana tetapi menyakitkan. Apakah aku satu-satunya orang yang tidak menjadi kaya dari kripto? Pertanyaan ini menghantui jutaan kelas menengah Indonesia. Kenalkan, aku Joko, usia 30 tahun, analis IT dengan gaji 11 juta rupiah per bulan. Menikah 2 tahun, tinggal kontrakan 2,8 juta rupiah, dan menyimpan dana rumah masa depan. Pada puncak bull market 2021, Joko menaruh 120 juta ke kripto. Dana yang seharusnya menjadi uang muka rumah berubah menjadi mimpi finansial yang terlihat realistis. Namun pada Desember tahun 2022, nilai portofolionya tinggal 28 juta rupiah. Ia menjual karena panik, insomnia, dan tekanan emosional akibat melihat grafik merah setiap hari. Joko bukan kasus unik. Ia bagian dari pola statistik yang begitu konsisten sehingga terasa seperti hukum matematika finansial modern. Kamu tidak sedang melewatkan peluang terbesar hidupmu. Kamu sedang menyaksikan mekanisme transfer kekayaan terbesar abad ini berjalan secara real time. Mari mulai dengan angka yang membuat tidak nyaman. Studi global menunjukkan sekitar 70-80% investor kripto retail mengalami kerugian dalam jangka panjang. Kerugian rata-rata hampir setengah dari modal. Jika kamu investasi 50 juta rupiah, kemungkinan realistisnya kamu keluar dengan sekitar 26 juta rupiah. Kelompok terbesar investor kripto adalah kelas menengah, pekerja dengan penghasilan stabil, tetapi belum memiliki aset besar. Mereka punya sedikit dana dan banyak harapan. Sementara itu, investor berpenghasilan tinggi menguasai sebagian besar kepemilikan kripto. Ironisnya, sistem yang dijanjikan meratakan kekayaan justru memperkuat ketimpangan. Joko merasakan konsekuensinya. Jika 120 juta ditempatkan di indeks saham global, nilainya bisa bertumbuh stabil tanpa tekanan emosional ekstrim. Namun pengalaman kripto membawa stres finansial nyata. Memeriksa aplikasi saat makan keluarga, menghindari notifikasi saldo rendah, dan menahan ekspresi saat harga rebound setelah menjual. Iklan besar juga berperan. Kampanye kripto global menampilkan selebriti, olahraga, dan narasi keberanian finansial yang memicu keyakinan bahwa kesempatan besar sedang terjadi. Masalahnya, pemasaran tidak menjelaskan risiko. Banyak orang membeli bukan karena analisis, tetapi karena cerita emosional tentang kekayaan instan. Influencer memperkuat efek tersebut. Promosi token sering menghasilkan keuntungan bagi pembuat konten, meski pengikut mengalami kerugian signifikan. Disinilah istilah FOMO bekerja. Tekanan sosial membuat keputusan investasi terasa seperti kebutuhan mendesak, bukan pilihan rasional. Sebagian besar investor masuk setelah harga naik tajam. Mereka membeli momentum, bukan nilai fundamental, sehingga menjadi likuiditas bagi investor yang sudah lebih dulu masuk. Joko membeli pada puncak harga karena grafik naik. Investor besar justru menjual pada fase yang sama, memanfaatkan permintaan retail. Ketika pasar jatuh, investor retail tetap membeli dip. Investor institusi sudah mengurangi eksposur sebelumnya, menciptakan pola distribusi kekayaan yang berulang. Selain timing, biaya transaksi juga menggerus keuntungan. Trading aktif menyebabkan fee kumulatif signifikan yang jarang disadari investor pemula. Bandingkan dengan reksadana indeks berbiaya rendah yang memiliki fee sangat kecil dan pertumbuhan berbasis compounding jangka panjang. Opportunity cost menjadi faktor terbesar. Uang yang hilang bukan hanya modal awal, tetapi potensi pertumbuhan puluhan tahun yang seharusnya terjadi. Bayangkan, kamu usia 45 masih menyewa karena dana rumah hilang akibat spekulasi, atau tidak mampu membiayai pendidikan anak karena investasi berisiko tinggi, gagal. Lalu muncul pertanyaan penting, jika risikonya besar, mengapa orang tetap tertarik kripto? Jawabannya berkaitan dengan stagnasi ekonomi kelas menengah.
Harga rumah meningkat lebih cepat dibanding pendapatan. Generasi muda merasa jalur kekayaan tradisional terlalu lambat untuk mencapai stabilitas finansial. Media sosial memperkuat persepsi tersebut. Konten kekayaan instan menciptakan ilusi bahwa kesuksesan finansial cepat adalah norma, bukan pengecualian. Literasi finansial rendah memperparah situasi. Banyak orang memahami teknologi blockchain secara dangkal, tanpa memahami manajemen risiko dan diversifikasi portofolio. Efek Dunning-Kruger muncul. Semakin sedikit pengetahuan, semakin tinggi kepercayaan diri dalam mengambil keputusan investasi yang kompleks. Masalah lain adalah pajak. Setiap transaksi kripto memiliki konsekuensi pajak yang sering diabaikan, menciptakan beban tambahan, bahkan ketika nilai portofolio menurun. Exchanges juga memiliki model bisnis yang bergantung pada volume trading. Aktivitas emosional investor menjadi sumber pendapatan utama platform. Pasar bear 2022 menunjukkan risiko sistemik besar melalui runtuhnya proyek, platform pinjaman, dan bursa yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar. Di balik angka tersebut, terdapat keluarga nyata yang kehilangan tabungan, dana darurat, bahkan aset properti akibat keputusan investasi berisiko. Investor institusi memiliki keunggulan, biaya rendah, strategi hedging, serta modal besar untuk membeli saat panic selling terjadi. Investor retail justru melakukan kebalikan, menjual saat panik dan membeli saat euforia, memperkuat siklus kerugian. Persetujuan ETF kripto meningkatkan akses, tetapi tidak mengurangi volatilitas aset dasar. Risiko harga tetap menjadi faktor utama. Selain volatilitas, ancaman penipuan meningkat. Kerugian akibat scam kripto global terus bertambah setiap tahun dengan metode semakin kompleks. Meme coin menjadi contoh ekstrem spekulasi. Ribuan token muncul setiap hari. Sebagian besar kehilangan nilai dalam waktu sangat singkat. Sementara itu, regulasi sering tertinggal dari inovasi teknologi, menciptakan lingkungan dengan perlindungan investor terbatas. Namun, kripto bukan sepenuhnya negatif. Teknologi. Blockchain memiliki utilitas nyata seperti remitansi murah dan akses finansial di negara dengan sistem perbankan terbatas. Perbedaan utama terletak pada pendekatan. Investor kaya mengalokasikan porsi kecil portofolio ke kripto sebagai diversifikasi, bukan strategi utama. Mereka membeli melalui instrumen regulasi, melakukan rebalancing tahunan, dan tidak trading emosional setiap hari. Sebaliknya, narasi populer mendorong alokasi besar ke aset spekulatif dengan frekuensi trading tinggi dan biaya besar. Perbedaan strategi ini menghasilkan gap kekayaan signifikan dalam jangka panjang meskipun menggunakan aset yang sama. Bagi kelas menengah, investasi indeks berbiaya rendah tetap menjadi alat paling konsisten membangun kekayaan historis. Joko akhirnya mengakui kesalahan kepada istrinya. Kejujuran sulit, tetapi menjadi langkah awal memperbaiki kondisi finansial dan hubungan keluarga. Ia mulai berinvestasi secara konservatif, fokus pada dana indeks, dan mengurangi konsumsi konten finansial sensasional. Kini ia memeriksa portofolio sebulan sekali, bukan setiap jam. Perubahan kecil ini membawa ketenangan mental yang sebelumnya hilang. Pelajaran yang didapat mahal, tetapi berharga. Kerugian finansial berubah menjadi pemahaman mendalam tentang psikologi investasi. Industri kripto tidak sepenuhnya konspiratif, namun struktur pasar memungkinkan ekstraksi nilai dari investor retail melalui mekanisme alami permintaan dan penawaran. Di balik statistik kerugian, terdapat cerita nyata keluarga yang kehilangan tabungan, rencana pensiun, dan stabilitas finansial. Kebenaran yang jarang disampaikan adalah bahwa membangun kekayaan tidak memerlukan kripto, tetapi konsistensi investasi jangka panjang. Angka compounding sederhana sering lebih kuat daripada peluang spekulatif dengan volatilitas ekstrem dan biaya tinggi. Jalan menuju kebebasan finansial bagi kelas menengah bukan sensasional, tetapi disiplin, diversifikasi, dan waktu. Jika kamu merasa tertinggal, fahami bahwa rasa tersebut sering dimanfaatkan oleh pemasaran finansial agresif yang menargetkan emosi, bukan logika. Kamu memiliki izin untuk tidak ikut hype, untuk memilih strategi membosankan, dan membangun kekayaan secara perlahan namun stabil.
Keputusan terbaik bukan mengikuti tren, tetapi memahami struktur permainan dan menempatkan uang pada aset yang memiliki peluang compounding nyata. Tidak ada trofi bagi mereka yang kehilangan uang karena FOMO. Kemenangan sejati adalah keputusan berbasis matematika, bukan tekanan sosial. Orang yang benar-benar kaya dari kripto bukan hanya pembeli, tetapi pihak yang menjual narasi kepada pembeli. Jadilah investor rasional, bukan produk pasar.